Nah, perlu diketahui ya teman-teman, Kementerian Sosial atau Kemensos menyiapkan dana sebesar 28,7 triliun untuk mendanai bantuan PKH atau bantuan program Keluarga Harapan di tahun 2023 ini. Nah, secara total, tahun anggaran 2023 Kemensos mencapai 78 triliun rupiah ya. Nah, menurut Mensos Ibu Tri Risma hari ini, sebagian besar dana tersebut akan dialokasikan untuk belanja bantuan sosial atau bansos langsung kepada para penerima manfaat atau KPM. Nah, jadi dari total anggaran 78 triliun, sebanyak 74 triliun itu untuk program perlindungan sosial ya teman-teman, yang langsung diserahkan kepada para KPM, PKH maupun BPNT. Nah, kemudian sisa anggaran sekitar 4 triliun lagi dialokasikan untuk bencana alam, bantuan untuk anak, bantuan kelompok lanjut usia atau para lansia, bantuan orang disabilitas berat, bantuan orang kena narkoba, dan bantuan untuk orang terlantar lainnya. Nah, dan perlu diketahui juga alokasi anggaran dari total 78 triliun itu yang paling besar adalah untuk program sembako ya, atau bantuan pangan non tunai atau yang sebut kita BPNT. Nah, dengan nilai 45,1 triliun rupiah yang menyasar kepada 18,8 juta para penerima manfaat atau para KPM. Nah, kemudian selanjutnya alokasi untuk program PKH dengan jumlah anggaran sebesar 28,7 triliun rupiah untuk 10 juta KPM atau keluarga penerima manfaat. Nah, Kemensos juga sedang mengembangkan program Pahlawan Ekonomi Nusantara ya, atau program PENA bagi para KPM PKH yang berusia produktif atau 45 tahun ke bawah. Nah, jadi untuk KPM PKH yang memiliki rintisan usaha, segera ya teman-teman daftarkan diri ke pendamping PKH masing-masing supaya nantinya bisa mendapatkan modal usaha sebesar 6 juta rupiah. Nah, nanti akan diberikan modal usaha, kemudian bimbingan dan pelatihan ya teman-teman supaya sukses berwirausahanya. Nah, program PENA itu bertujuan untuk membantu modal usaha ya teman-teman untuk para KPM agar mampu mandiri secara finansial dan sosial. Nah, menurut rencananya, bantuan PENA tersebut akan menyasar kepada 10.000 KPM PKH ya teman-teman yang berusia produktif atau 45 tahun ke bawah dan memiliki rintisan usaha. Nah, dan yang sekarang menjadi pertanyaan para KPM PKH adalah kapan pencairan PKH tahap pertama untuk tahun 2023 ini cair. Nah, perlu diketahui, pemerintah biasanya melakukan pencairan bansos PKH itu per 3 bulan sekali ya teman-teman, dengan catatan berbeda-beda waktunya dan setiap daerah juga berbeda-beda karena pencairan PKH secara bertahap dan bertermin. Nah, berikut adalah jadwal resmi untuk pencairan PKH tahap yang pertama sampai tahap yang keempat di tahun 2023 ini. Nah, untuk tahap yang pertama, pencairan PKH tahap yang pertama di tahun 2023 ini kemungkinan akan cair antara bulan Januari, Februari, dan bulan Maret. Nah, jadi tahap pertama itu akan cair antara bulan Januari, Februari, atau Maret ya. Nah, untuk bulan Januari kita sudah lewat, sementara sekarang sudah menginjak bulan Februari. Nah, jika tidak ada pencairan di bulan Februari ini, bisa saja nanti pencairannya di bulan Maret. Jadi tunggu saja ya teman-teman informasi resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui pendamping PKH-nya masing-masing. Kemudian untuk tahap yang kedua, pencairan PKH-nya akan cair antara bulan April, Mei, atau bulan Juni. Nah, jadi untuk tahap kedua antara bulan April, Mei, atau Juni ya teman-teman. Kemudian untuk PKH tahap ketiga akan cair antara bulan Juli, Agustus, atau September. Kemudian untuk PKH tahap keempat akan cair antara bulan Oktober,
November atau Desember. Nah, jadi itu adalah jadwal resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya teman-teman, terkait jadwal pencairan PKH tahap pertama sampai tahap yang keempat di tahun 2023 ini. Nah, sampai dengan awal bulan Februari 2023 ini, Bansos PKH memang belum cair ya. Nah, berarti Bansos PKH tahap pertama kemungkinan akan cair di akhir Februari atau di awal Maret 2023 nanti. Nah, mudah-mudahan saja bisa segera dicairkan ya teman-teman sebelum bulan puasa tiba. Nah, untuk itu para penerima PKH sebaiknya melakukan pengecekan ya, apakah nama kalian masih terdaftar sebagai penerima Bansos PKH atau tidak di tahun 2023 ini. Nah, cara ceknya bisa kalian cek di aplikasi Cek Bansos atau bisa juga melalui link cekbansos.kemensos.go.id. Nah, seperti apa cara mengeceknya? Mari kita langsung pada prakteknya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, yang pertama kita buka Google ya di HP kalian masing-masing. Kemudian ketik linknya di atas sini, yaitu ketik saja cekbansos.kemensos.go.id. Nah, seperti ini ya, cekbansos.kemensos.go.id. Kemudian kita klik enter dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Pencarian data PM atau penerima manfaat bansos. Nah, di sini ada beberapa kolom yang harus diisi ya teman-teman, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, serta desa, dan juga nama sesuai KTP. Kemudian harus mengisi kode yang ada di sini ya, harus diketik ulang, besar kecilnya harus sama. Nah, oke, kita langsung pada pilih provinsi ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih misalkan saya mau mengecek Jawa Barat ya teman-teman. Kemudian pilih kabupatennya juga. Nah, setelah itu kita ketik bagian kecamatan ya teman-teman. Kemudian pilih juga desanya. Kemudian setelah itu kita ketik nama sesuai KTP yang mau kita cari, namanya siapa ya. Nah, kita misalkan mau mengecek atas nama Ibu Ani ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita isi kode yang ada di sini ya teman-teman, harus diketik ulang. Nah, ini huruf N kecil, kemudian M, kemudian R kecil, kemudian angka 4, A kecil, dan huruf P. Nah, setelah sama kita klik cari data ya teman-teman. Klik cari data dan di sini akan muncul nama-nama yang kita cari ya teman-teman. Nah, di sini yang kita cari adalah untuk bantuan PKH. Nah, kita geser ke sebelah kanan ya. Nah, di sini ada kolom PKH. Nah, di sini ada status, kemudian keterangan, kemudian periode. Nah, jika kalian di sini statusnya ya, kemudian keterangannya pengurus, dan periodenya untuk tahap yang pertama tahun 2023 di sini harus bertuliskan Januari sampai Maret ya teman-teman 2023. Nah, jika di sininya tertulis periode Januari 2023, berarti kalian terdaftar sebagai penerima bantuan PKH untuk tahap yang pertama di tahun 2023. Nah, namun untuk sekarang periodenya masih PKH Oktober-Desember 2022 ya, berarti belum diupdate. Sementara yang sudah diupdate itu adalah bantuan PBIJK. Nah, jadi untuk BPNT dan PKH itu belum cair ya teman-teman. Kita tunggu saja, di sini periodenya harus bulan Januari 2023. Nah, jadi seperti itu ya cara untuk mengetahui apakah kita terdaftar sebagai penerima bantuan PKH atau tidak. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.